Jumpa lagi bersama TJ44, channel inspiratif dan cerita roman yang akan selalu membuat teman-teman baper. Oh iya, masih banyak teman-teman yang bertanya kenapa cerita saya sudah memakai narasi atau suara. Jadi pada intinya ini adalah kebutuhan monetisasi. Oke, sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Trimustika Season 2 Part 5. Bandara Sultan Hasanuddin. Entah mengapa baru kali ini Hesti mengantarku ke bandara. Karena dia tak paham menyetir mobil, makanya dia memilih naik taksi online bersamaku dan juga Amanda putriku. Beres check-in sebelumnya, aku kemudian keluar menghampiri mereka berdua yang masih menungguku di luar. Kemudian tanpa diduga, Hesti segera memeluk tubuhku dengan linangan air mata. "Kamu kenapa?" Aku membalas pelukannya dan mengusap lembut pundak belakang istriku. Hesti tak menjawab, malah mengeratkan pelukan di tubuhku, dan Manda mendekat sambil memegang kaki bundanya. Dah masa iya nangis tanpa sebab sih? Aku pun rada ragu juga sih. Kok aku jadi rada takut berangkat naik pesawat sekarang ya? Apa jangan-jangan tangisan istriku ini untuk mengantar kepergianku selamanya? Wanjir, astajim. Jauhkan ya Allah. Aku jadi parno sih sekarang, cuman tetap berpikir positif aja. Dan tak lama terdengar suara di speaker bahwa pesawat Garuda yang kutumpangi akan segera berangkat dan mempersilahkan semua penumpang untuk naik ke atas pesawat. "Ayah," Hesti memanggilku kembali. "Bentar," aku berjongkok berhadapan dengan Manda. "Sayang, ayah berangkat dulu ya." Manda hanya mengangguk, tersenyum, kemudian mengecup pipiku. Aku kemudian berdiri dan menatap istriku yang masih berkaca-kaca. "Kamu kenapa sih?" "Gak tahu, sedih aja." "Sedih karena ayah akan bertemu dengan Puput di Jakarta." "Ais, udah deh. Lagian kamu aja tuh yang sering nyebut-nyebut tentang dia kok." Akhirnya setelah berpelukan dan sempat cipika-cipiki, aku melangkah meninggalkan Hesti dan Manda. Namun tak disangka Hesti berlari dan langsung memeluk tubuhku saat sudah berada di ujung pintu keberangkatan. Buset dah, udah mirip film-film. Aku melihatnya penuh heran. "Ya, sampaikan salamku ke Puput ya." "Ais, udah deh, kalau udah kayak gini ayah bakal kesel loh." Iya. "Ya udah, ayah pergi ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dasar aneh istriku ini. Ingatan dan kenanganku tentang Puput sepanjang perjalananku langsung berebut keluar saat masih terngiang-ngiang pesan istriku tadi. Dia menyuruhku menemui Puput. Lalu, di mana aku harus menemuinya? Di mana dia
memuaskan. Sekitar jam 5 sore tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Hampir jam 7 malam aku tiba di lobi hotel. Aku turun menuju convention hall. Tempat pesta berlangsung sudah hampir 10 pagi. Aku berdandan rapi pagi ini sebagai tanda penghormatan pada sahabatku Henry yang mempunyai acara pernikahan. Aku berdandan rapi dan trendy dengan dandanan resmi namun casual. Dengan langkah mantap, aku memasuki ruang pesta. Oh iya, pagi ini pesta pertama yang diadakan oleh Henry, sahabatku, dan malamnya nanti akan lanjut pesta kedua untuk pihak wanita dan juga lebih banyak undangan yang diundang malam nanti. Makanya aku dan Hesti berencana menghadiri kembali pesta malamnya karena Hesti dan Manda akan boarding siang ini jam 2 nanti. Sebelum meninggalkan kamar pun aku sempat menelpon mereka. Dasar Hesti udah kebiasaan berangkatnya jam berapa, siap-siapnya udah sejak tadi. Tepok jidat. Beberapa teman yang pernah bekerja sekantor denganku pun langsung menyambut kedatanganku. Kami pun langsung bersalam-salaman terlebih dahulu kepada mempelai di atas panggung sebelum akhirnya kami dipersilahkan menikmati sajian mewah yang ada di pesta itu. Setelah berbasa-basi sejenak dengan kawan lainnya, aku melangkah menuju meja besar dan panjang, di mana susunan makanan kelas berat tersaji mewah dan menggugah selera. Wow, pas banget belum sarapan nih. Saat aku sedang mengumpulkan berbagai jenis makanan, aku agak terkejut saat merasakan ada yang menyentuh lututku. Aku menoleh ke bawah ke arah lututku. Tampak seorang anak kecil, laki-laki, mungkin belum ada 2 tahun umurnya, yang sedang lucu-lucunya memegang kakiku dan menatap dengan senyum ceria di wajahnya, yang imut lucu menggemaskan. Anak lelaki tampan, pikirku. Halo sayang, mau ikut makan bareng om? Sapaku tersenyum sambil mengusap rambutnya yang tebal. Anak itu tersenyum sambil terus memegang kakiku, menatapku dengan wajahnya yang imut menggemaskan. Aku membalas tatapan mata si anak. Duh, ganteng amat sih kamu, kataku sambil meletakkan piringku di meja dan agak menyingkir agar antirian tamu tak terhalang olehku, sambil menuntun sang bocah yang entah kenapa bisa akrab begini denganku. Aku berjongkok untuk mencoba menyapa sang bocah layaknya orang tua lain yang bertemu anak kecil lucu menggemaskan. Anak ganteng ini mau ikut makan sama om ya, kataku pada sang bocah. Tak tahan aku menjiwit. Si bocah hanya tertawa. Ya, jelas di usianya ini dia belum bisa fasih bicara. Hanya menatapku sambil terus tertawa lucu padaku. Tiba-tiba aku merasakan sebuah desiran aneh dalam dadaku saat bertatap mata dengan sang bocah.
desiran aneh yang membuatku sempat terpana. Tatapan mata anak ini, semakin aku menyadari tatapan mata anak ini mirip dengan siapa. Semakin keras desiran aneh di dadaku. Sambil terus menatap matanya. Tanpa sadar, aku mengusap kepala si anak dengan penuh kasih sayang. Ya Tuhan, tatapan mata anak ini juga bentuk matanya mengingatkan aku pada tatapan mataku sendiri. Aku dan anak ini saling bertatapan, dan aku merasa seperti sedang menatap cermin. Aku merasakan dadaku mulai sesak. Tanganku terus mengusap kepala sang bocah, semakin lama semakin penuh kasih sayang yang aku rasakan. Sang bocah hanya menatapku dengan wajah ramah, penuh sayang yang lucu menggemaskan. "Siapa nama kamu, anak ganteng?" tanyaku bagai bertanya pada diriku sendiri. "Nama aku Rafa, ayah Arka." Aku menoleh ke belakang pada suara lembut yang menjawab pertanyaanku yang seharusnya aku tujukan pada sang bocah. Seketika itu jantungku terasa berhenti berdetak.